Bu Ina. Selamat pagi teman-teman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, perkenalkan, baik buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih waktunya, dan juga teman-teman yang online ya, terima kasih sudah ikut di momen ini. Perkenalkan, nama saya Renvil, saya adalah Branch Director dari kampus JIC Surabaya. Oke. Ya, jadi kami JIC ini, JIC adalah official provider dari Monash College yang di Melbourne dan juga Western Michigan University yang di Amerika Serikat. Ya. Nah, lokasi kampusnya di Surabaya ada di Gedung Pakuwon Tower, lantai 20. Kalau teman-teman sering ke Surabaya, pernah ke mall, tahu Tunjungan Plaza, tahu TP? Nah, letak lokasi kampusnya persis di atasnya TP6, gitu ya. Nah, ini beberapa student kami di Surabaya. Nah, sebelumnya ini ada sesuatu yang menarik. Jadi nanti akan ada kuis di sesi terakhir presentasi saya. Jadi nanti akan ada voucher ya. Voucher senilai 300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi nanti bisa diklaim di booth-nya Sun Education ya, booth nomor 9. Nah, syaratnya teman-teman untuk bisa jawab kuisnya pertama-tama harus registrasi dulu nih di sini. Jadi silahkan di-scan atau nanti bisa difoto aja ya, difoto nanti saling sharing. Ya. Jadi nanti syaratnya untuk jawab kuisnya nanti kita akan cross-check sudah ada datanya dulu di sini ya. Gitu. Oke. Sudah semua, sudah difoto. Ya. Silakan share ya sama temennya. Oke, jadi nanti sambil mengisi data singkat, saya lanjutkan aja ya sambil dengerin. Sudah? Oke. Ya, ini adalah kampus Monash University. Ya, jadi kami adalah Monash College di Indonesia, adalah pathway untuk kalian menuju ke Monash University. Monash University itu letaknya ada 2 lokasinya di 2 negara, di Australia di kota Melbourne dan juga ada di Malaysia. Ya. Ini sekilas mengenai Monash. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah dengar mengenai Monash University? Monash University itu salah satu universitas yang cukup baik ya di Australia. Dia ada peringkat, jadi Monash University ini dia masuk top 100 peringkatnya di seluruh dunia. Jadi teman-teman bisa bayangin, di seluruh dunia ini ada berapa banyak sih universitas. Nah, Monash bisa masuk top 100-nya, ranking 58. Juga di Australia itu ada namanya Group of Eight. Jadi Group of Eight itu kumpulan universitas yang terbaik di Australia. Nah, Monash University salah satu member dari Group of Eight. Nah, kenapa sih teman-teman bisa memulai Monash College journey-nya di Indonesia, di Surabaya, kampus terdekatnya? Ya, yang pertama, kalau menurut saya adalah good adjustment buat teman-teman. Ya, di sini ada nggak yang pernah belajar kurikulum Australia sebelumnya? Belum ada kan? Nah, kalian bisa bayangkan kalau pagi ini adalah hari pertama kalian duduk di kampus Monash College. This is your first day, early in the morning in the classroom. Kira-kira kalian akan bingung nggak pelajarannya apa sih ini? Akan bingung, kenapa? Karena kalian belum pernah belajar kurikulum Australia sebelumnya. Nah, di JIC, karena kami adalah official provider Monash College di Indonesia,
kita running 100% Monash College curriculum. Sama persis, mata kuliahnya sama, everything. Sampai nanti jadwal exam, final exam, jadi nanti di Australia, di hari ini jam segini exam, kita di Indonesia, di Surabaya juga exactly persis examnya sama waktunya. Sampai platformnya pun juga kita gunakan platform dari Monash. Jadi nggak ada bedanya. Ya, jadi kalian punya benefit untuk belajar kurikulum Australia di Surabaya supaya apa? Memudahkan kalian nanti saat di universitas. Jadi penyesuaiannya enak sekali gitu. Nah, saya cukup sering sih kontak dengan alumni GIC yang sekarang sudah di Monash University ya. Kadang saya suka tanya, gimana kalian di uni? Nah, mereka rata-rata jawab, oke sir gitu, karena kami sudah dipersiapkan sebelumnya di GIC. Jadi selain kalian belajar kurikulum Monash College, kurikulum Australia, kalian tuh sebenarnya juga belajar cara belajarnya gimana sih? Time management belajarnya bagaimana? Terus ngumpulin nilainya bagaimana? Nah, habit ini sangat penting untuk kalian bawa nanti saat di university. Kalian sudah ngerti cara belajarnya. Dan itu sudah ngurangin, apa ya, namanya kalau belajar ke luar negeri itu, mau nggak mau harus mandiri ya. Belajar mandiri, harus survive, terus juga harus apa ya, bangun networking, cari teman dari negara-negara lain, international students gitu. Nah, dengan kurikulumnya kalian sudah dipersiapkan, itu sudah setengahnya PR kalian tuh sudah lebih ringan. Gitu. Jadi kalian bisa dapat enjoy-nya sekolah di luar negeri itu ini ya gitu. Jadi nggak terbeban lagi, aduh pelajarannya aku masih bingung nih gitu. Jadi ya itu. Lalu juga high qualified lectures. Jadi lecture kami juga punya standar yang harus mereka meet. Lecture di GIC mereka harus master degree-nya minimum dan harus overseas graduate. Ya. Selain itu, profilnya juga kita akan kirimkan ke Monash. Jadi nanti profil kita kirim, di sana akan di-assess dan di sana akan di-finalize. Apakah bisa dan eligible untuk bisa mengajar di GIC. Ya. Jadi nggak usah takut, walaupun di Indonesia, kualitas lecture-nya sudah di handpick oleh Monash sendiri. Gitu. Lalu terakhir tentunya kompetitif total cost. Ya, jadi memang sama aja yang saya bilang tadi kurikulumnya dengan Monash College Melbourne, tapi tentu perbedaannya di mana? Di sisi biaya. Ya, kalau kalian direct ke Monash College boleh sama aja, tapi biayanya sudah Australian dollar. Sedangkan kalau di GIC di Surabaya kita masih pakai rupiah dan itu kalian bisa hemat 50%. Gitu, ya. Sorry, sebentar. Oh, sudah ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oh, nge-freeze. Enggak. Ya. Oh, udah. Oke. Ya, jadi ini jalur menuju ke Monash University ya. Jadi bisa melalui dua jalur, yaitu melalui program namanya Foundation Year. Ini nanti kalian akan masuk ke first year-nya di Monash University. Lalu kedua lewat program diploma. Diploma ini nanti kalian langsung masuk ke second year di Monash University-nya. Nah, kira-kira pathway-nya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman di sini kelas 12 semua atau campur? Campur ya, oke. Buat teman-teman yang tahun depan harus lulus, ya. Tahun depan harus lulus. Kalian setelah lulus kelas 12, nanti kalian bisa langsung masuk ke program namanya Diploma Part 2. Ya. Untuk di kampus Surabaya, kita running Diploma Part 2 of Business. Programnya tuh cepat banget, teman-teman.
Cuman 8 bulan. 8 bulan ini 2 semester, 4 bulan, 4 bulan. Setelah kalian selesai 8 bulan, kalian langsung masuk ke tahun kedua di Monash University. Ya, buat kalian yang ngambil bisnis, di sana tuh cuma 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun 8 bulan, kalian sudah punya gelar Bachelor S1 dari Monash University. Cepat sekali. Ya, ini adalah fast track-nya untuk bachelor degree di Monash. Ya, jadi tadi diplomanya, program diplomanya itu ada foundation ya, tadi diplomanya itu ada streamnya, ada diploma of business, diploma of diploma of IT. Sorry sebentar ya. Boleh nggak apa-apa? Ya. Sorry tapi jadi ngerepotin, harus bantu next ya. Oke, mohon bersabar ya teman-teman ya, sebentar. Ya, ini tadi, jadi program diplomanya ada stream arts, itu untuk humanity studies, itu di kampus Jakarta. Lalu bisnis dan economics kita running di kampus JIC yang di Surabaya. Lalu ada diploma of engineering IT, itu ada di kampus Jakarta. Ya, jadi JIC memang punya 2 kampus, Jakarta dan Surabaya. Yang terdekat dengan kalian di Semarang adalah yang Surabaya. Ya. Nah, ini ya, jadi saya jelaskan. Jadi kalau nanti teman-teman lulus kelas 12 tahun depan, harus lulus, misalnya tertarik, aku memang pengennya bisnis deh, memang seneng bisnis, karena semua apa-apa kayaknya usaha harus bisa di-manage ya bisnisnya ya. Nah, memang degree untuk bisnis sangat-sangat fleksibel. Kenapa? Karena kalian belajar untuk mengelola bisnis. Ya. Nah, kalau kalian sudah firm untuk ngambil diploma of business, yang penting diperhatikan adalah 2 ini nih. Jadi ada streamnya, kalian mau ngambil bisnis atau commerce. Bedanya apa? Saya ambil contoh dengan rumus ya. Kalau anak commerce ini, rumus itu mereka belajar kenapa sih rumusnya seperti ini, dari mana asal mulanya, kenapa jadi begitu rumusnya. Kalau anak bisnis, mereka belajarnya simple, hanya aplikasi dari rumusnya. Ya, jadi kalau kalian senang data, senang hitung-hitungan, most likely kalian tertariknya di commerce. Kalau misalnya kalian anaknya senang ketemu orang, senang deal dengan people, most likely kalian bisnis cocoknya. Nah, kenapa? Jadi saat kalian memilih 2 ini, kalian akan menentukan course kalian dan juga kampusnya. Ya. Sorry. Ya, kampusnya dan juga
nilai yang dibutuhkan untuk masuk ke university, Monash University. Contoh ya, misalnya, boleh back Ibu? Ya, sorry. Back lagi, ya ini. Nah, contoh misalnya, saya tertarik bisnis, saya senangnya marketing nih, karena kan itu ilmu yang sangat oke gitu ya. Marketing nanti saya akan kampusnya di Caulfield, di Melbourne, Australia. Lalu saya butuh nilai 62% untuk masuk ke university. 62 ini adalah nilai rata-rata kalian saat di diploma di GIC. Gitu ya. Terus misalnya, aku seneng ke Malaysia deh. Kan tadi Monash kampusnya ada di Malaysia ya, Monash University ya. Memang pengennya ke Malaysia aja deh karena lebih deket gitu. Nah, kalau untuk ke Malaysia, saya bisa ambil Business and Commerce, kampusnya di Sunway Malaysia, dan saya butuh nilai 50 average. Ya. Terus ternyata saya senang hitung-hitungan, saya senang data, saya bisa ambil Commerce, Actuarial Science, nanti kampusnya di Clayton, di Melbourne, saya butuh nilai 70 rata-ratanya, ya lebih tinggi. Nah teman-teman kira-kira kalau saya nilainya selama di Monash College tadi 8 bulan, 69 nih, mepet, kurang 1. Kira-kira saya bisa diterima nggak di Monash University-nya ngambil Actuarial Science? 69. Nggak bisa, betul. Karena ini semua adalah nilai minimum yang sudah disyaratkan oleh Monash University. Ya. Jadi ini yang saya maksud tadi. Di JIC, kalian akan belajar kurikulum Monash, kurikulum Australia, dan juga belajar caranya. Cara ngumpulin nilai ini. Jadi once kalian bisa, kalian gain entry ke university-nya, plus kalian punya habit belajarnya. Itu yang akan memudahkan kalian saat di university nanti. Nah, kurang lebih cara bacanya sama, itu tadi untuk yang bisnis, ini untuk yang arts, lalu ini untuk yang IT. Nah, untuk masuk ke program diploma itu apa sih yang dibutuhkan teman-teman? Simple ya, cuma 2 hal yang kita butuhkan, yaitu nilai akademik, raport, dan juga nilai tes Inggris. Nilai akademiknya nanti kita akan lihat rata-rata raport kelas 12. Ya. Nanti kita sesuaikan dengan KKM. KKM di Loyola kan cukup tinggi ya Ibu ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Jadi kalian masih punya waktu untuk belajar sebaiknya, kumpulkan nilai setingginya supaya nanti syarat akademiknya bisa meet ya. Jadi nanti biasanya kita raportnya dikirimkan ke kita, nanti kita assess berdasarkan KKM sudah bisa diterima nggak dari akademiknya. Lalu yang kedua nilai bahasa Inggris. Kita nanti butuh diploma part 2 ya, tabel yang paling kanan ini. Inggrisnya teman-teman bisa pakai tes IELTS, tes TOEFL, tes PTE atau Duolingo. Ya, yang mana aja yang menurut teman-teman kayaknya aku lebih nyamannya tesnya yang ini. Pilih salah satu ya. Misalnya saya aku udah ini nih, udah les bahasa Inggris IELTS. Jadi nanti untuk IELTS kalian butuh overall-nya 6 dan band untuk writing-nya 6. Jangan kurang ya dari ini ya. Misalnya saya overall-nya udah bagus 6 ke atas. Writing-nya masih kurang nih, misalnya 5,9. Nggak bisa. Biasanya solusinya gimana? Nggak apa-apa. Misalnya 5,9 kan sebenarnya udah deket ya. Tinggal retake aja lagi tesnya. Gitu. Nah, itu tadi pathway-nya ke Australia ya dengan Monash College. Nah, selain itu pathway-nya juga bisa ke UK atau ke China. Nah, untuk ke UK, ini yang tadi saya bilang, program foundation ini, karena kan sama-sama Commonwealth ya, negara persemakmuran, jadi mereka mengakui program foundation tadi. Ya, foundation. Jadi MAFI ini Monash University Foundation Year. Nah, itu nanti bisa ke university ini di UK-nya.
Jadi ada University of Birmingham, Durham, Newcastle, dan juga Liverpool. Kalau yang pathway ke China-nya, kita dengan Xi'an Choutung, Liverpool University. Nah, letaknya ini nih, di kota Suzhou. Nah, kalau di Xi'an Choutung juga cukup banyak ya pilihan degree yang kalian bisa pilih sesuai dengan peminatannya. Ya. Nah, kalau pengen ke China, nanti jalurnya gimana sih kalau lewat JIC? Ini cara bacanya simple banget, teman-teman. Misalnya, saya tertarik deh nanti, saya pengen degree S1 saya dari China. Kenapa? Karena menurut saya China itu industrinya maju banget, ya. Ekonominya booming, bisa menyaingi Amerika ya. Nah, makanya saya pengen belajar di China. Saya nanti pengennya ngambil ini deh, International Business School Suzhou. Jalurnya gimana? Teman-teman bisa ikut program Diploma Part 2 yang tadi saya cerita, yang 8 bulan, atau program Western Michigan, sama-sama 8 bulan. Setelah itu plus 2 atau sampai 3 tahun di Xi'an Choutung. Lalu misalnya, aku pengennya ini deh, aku seneng planning, pengen nanti seneng urban planning, pengen kerja di pemerintahan, tata kota misalnya. Jalurnya gimana? Nanti teman-teman bisa ikut jalur yang 8 bulan, program Amerika di JIC, lalu 3 tahunnya di Xi'an Choutung. Nah, ini next-nya adalah partner JIC yang di Amerika. Ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya Western Michigan University? Belum ya. Mungkin Monash University lebih familiar ya, karena lebih dekat di Australia. Nah, ini sekilas profilnya Western Michigan. Ya, dia masuk national ranking dan juga best major, top 50 untuk bisnis programnya. Lalu dia ranking 2 di Amerika untuk integrated supply management, ranking 3 untuk aviation program, dan juga dia sudah dapat akreditasi internasional dari AACSB ini untuk bisnis program mereka. Dan juga masuk top 10% American College Town. Letaknya di mana? Western Michigan. Ini, jadi di kota, namanya Kota Kalamazoo. Kota Kalamazoo ini kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dari Chicago atau Detroit. Dia sudah agak dekat Kanada, jadi dia ada musim dingin, ada winternya di sana. Jadi kalau anak-anak JIC yang lanjut ke Western Michigan, mereka memang bilang Western Michigan itu bukan kota besar yang sibuk kayak New York, jadi memang kota ideal untuk belajar. Jadi memang tenang, jadi agak remote, jadi suasana belajarnya sangat enak di Western Michigan. Ya, ini kurang lebih foto kampusnya. Nah, kalau teman-teman yang ikut program American Western Michigan di JIC, lalu nanti progressing ke Western Michigan, akan ada scholarship ya sebesar 5.000 American dollar. Nah, bisa diperhatikan syaratnya. Misalnya satu GPA-nya minimum adalah 3,5. 3,5 ini nanti dilihat dari selama kalian belajar di JIC-nya. Gitu ya. Nah, ini beberapa alumni kita yang di Western Michigan. Ya, sama ya seperti yang tadi program Monash College. Kenapa sih belajar belajar kurikulum Amerika di Indonesia dulu? Yang pertama yaitu kalian adjustment kurikulum. Jadi kalian lebih tahu dan dipersiapkan secara akademik ya. Terus sama qualified lecture juga sama dengan yang program Monash, dan juga ya tentunya cost saving.
Nah, jalurnya bagaimana nih? Ini yang di sana nggak bisa kelihatan ya, sorry. Jadi saya harus mondar-mandir. Jalurnya gimana untuk yang Western Michigan? Nanti kalian lulus kelas 12, ada 3 pilihan yang teman-teman bisa ambil. Pertama ada double degree program, Business dan Computer Science. Ini nanti transfer ke Western Michigan. Ya, durasinya berapa lama? Kalian bisa 2 tahun di JIC, lalu 1 tahunnya di Western Michigan. Jadi kalau tadi dengan program Monash College, Monash University, dalam waktu 2 tahun 8 bulan, teman-teman sudah bisa gelar Bachelor S1. Kalau di Amerika, sistem pendidikannya sama dengan Indonesia. Jadi S1 itu harus ditempuh dalam waktu 4 tahun. Ya, jadi makanya 4 tahun semua tuh. Lalu kedua, kalian bisa milih bisnis, industrial entrepreneurial engineering, atau mechanical engineering. Jadi nanti bisa transfer ke Western Michigan atau other universities di Amerika. Durasinya berapa lama? Bisa 16 bulan di JIC-nya, lalu 2 tahun di Amerika. Terakhir, kalian kalau misalnya mau ngambil science, non-science, nanti transfer ke Western Michigan atau others, durasinya 8 bulan di JIC di Indonesianya, 3 tahunnya lanjut di Amerika. Ya, jadi pemilihan degree ini menentukan durasi belajarnya di Indonesia dan di Amerikanya. Ya, ini contoh skema yang tadi ya. Jadi kalau yang double degree tadi, bisnis, computer science, 4 tahun. Jadi kalau di Amerika itu tahun pertama disebutnya freshman year. Durasinya 8 bulan. Tahun kedua sophomore year, tahun ketiga junior year, tahun terakhirnya senior year. Gitu ya. Nah, ini juga beberapa list major yang kalian bisa pilih sesuai dengan peminatan kalian. Cukup banyak. Nah, teman-teman ada yang kenal foto ini public figure? Tahu ya? Siapa namanya? Baby Sabina. Baby Sabina, betul. Iya, cukup populer ya Baby Sabina ya. Nah, Baby Sabina ini adalah salah satu student kita di program Western Michigan. Ya, ini kurang lebih sama. Ini hanya ilustrasi skema yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, ini untuk major bisnis dan engineering juga cukup banyak yang kalian bisa pilih sesuai dengan peminatannya, teman-teman. Ini juga sama, hanya skema. Nah, ini kalau untuk major, untuk yang science, non-science, dan popular major option lainnya. Misalnya kalau teman-teman yang senang, aku senang fashion gitu, nanti bisa mengambil fashion design and development atau fashion merchandising. Terus misalnya senang desain deh, pengen ngambil graphic design, ada interior design ada, pengen ngambil science juga ada, atau engineering juga ada. Nah, kalau di Amerika cukup unik ya teman-teman ya. Tadi kan di skemanya kalian bisa transfer ke Western Michigan atau other universities. Jadi di Amerika itu ada yang namanya sistem credit transfer. Ya, credit transfer ini tidak guaranteed, tapi memang bisa dicoba. Ya, caranya gimana? Selama kalian belajar di program JIC Western Michigan, nanti kalian dapat transkrip. Ya, misalnya aku nanti lulusnya pengen dari universitas lain deh, nggak mau dari Western Michigan, nggak apa-apa, bisa dicoba dengan sistem credit transfer. Jadi transkrip kalian, kredit kalian disubmit ke university pilihan kalian, nanti mereka yang akan assess berapa banyak sih kredit kalian bisa di-accept. Apakah semua full, atau misalnya nanti, oh ada beberapa nih mata kuliah yang kalian harus mengulang, gitu ya. Jadi sekali lagi, kredit transfer ini memang tidak guaranteed, tapi bisa dicoba dilakukan. Nah ini buktinya beberapa student kita yang kita coba dan diterima di uni-uni tersebut. Case by case jadinya ya. Next. Nah syarat masuknya untuk ke Western Michigan juga sama, ada 2 komponen, akademik dan bahasa Inggris. Jadi ini ya, untuk raport kelas 12-nya juga nanti kita lihat rata-rata.
ngikutin KKM juga. Inggrisnya juga sama nih, bisa pakai IELTS, TOEFL, PTE atau Duolingo, ya. Nah, intake-nya buat teman-teman yang lulus tahun depan, intake terdekatnya adalah intake Juni. Baik untuk program Western Michigan ataupun yang Monash College. Jadi itu intake Juni ini paling dekat dan paling ideal. Jadi setelah lulus, nggak lama bisa join programnya, hanya 8 bulan, habis itu progressing ke university. Cepat sekali. Nah ini ada beberapa ya foto ya student-student kita yang di Surabaya. Next. Nah ini ada khusus ya, jadi tadi JIC kampusnya ada 2 di Jakarta dan Surabaya. Khusus buat teman-teman nanti yang masuknya ke kampus Surabaya akan ada scholarship, refund scholarship up to 20% gitu ya. Next. Nah, nanti kita lihat dari nilai raportnya, teman-teman. Jadi rata-rata nilai raport kelas 12 itu dari yang misalnya GPA-nya 75 sampai 76,9, nanti dapat 5%. 5% ini nanti potongan, bukan potongan ya, dihitung dari tuition fee kalian. Lalu sampai yang paling tinggi kalau GPA-nya bisa 85 ke atas, dapat 20%. Gitu. Nanti dalam bentuk refund ya scholarship-nya, jadi kalian memang harus menyelesaikan programnya, baru akan dapat scholarship-nya. Selama ini sih rata-rata bagus-bagus ya, raportnya yang masuk ke program di JIC memang rata-rata bagus-bagus. Kenapa? Karena yang masuk ke program ini memang sudah terseleksi. Jadi memang nilai raportnya baik, jadi banyak nih yang dapat scholarship. Ya, ini dia alamatnya. Di Pakuan Tower, tadi ya, di atasnya Tunjungan Plaza, TP6. Jadi kalau teman-teman pas lagi ke Surabaya, Senin sampai Jumat, office hour, saya undang silahkan untuk datang ke kampusnya di lantai 20. Mau lihat fasilitasnya boleh, terus juga mau tanya-tanya program lebih lanjut juga bisa. Ya. Selain itu kalau pengen tahu, JIC apa sih programnya, tertarik lebih lanjut, bisa lihat ini nih, ada websitenya www.jic.ic.id. Ya, oke. Jadi tadi sudah register semua ya. Nah, kuisnya cuma 3 pertanyaan. Kira-kira mau pertanyaannya susah apa gampang nih? Gampang, oke. Jadi nanti setelah saya pertanyaan, langsung cepet-cepetan ya, tunjuk tangan dan harus benar jawabnya. Sebutkan partner JIC yang di Australia. Ya. Sebut nama. Namaku Kelvin. Partnernya JIC di Australia itu Monash University. Oke, betul. Selamat ya Kevin ya. Hey. Terlalu gampang ya Bu, ini jawabannya. Oke, yang kedua. Sebutkan partner JIC yang di Amerika. Ya. Nama saya Kevin. Perkenalkan, nama saya Kevin. Jadi partner JIC yang di Amerika itu Western Michigan. Oke, Western Michigan University. Thank you, Matthew. Nah, ini ada satu lagi. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang online ya. Tadi 2 pertanyaan gampang udah. Agak susah ya, Bu. Ya, boleh ya. Selama pameran Bidikti ini, booth-nya JIC nomor berapa teman-teman online? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Saya lemparkan buat teman-teman yang, ya silakan. Aku Kenny, stand-nya nomor 47. Sorry? 47. 47, betul. Thank you Kenny. Ya. Oke, jadi nanti kita akan cross check ya.
Kita akan cross check datanya, kita pastikan sudah terisi. Nanti kalian bisa klaim vouchernya di booth-nya Sun Education P9. Oke. Ya, ini ada konteks saya. Ini akhir presentasi, ada konteks saya. Kita akan mulai sesi tanya jawab habis ini. Tapi buat kalian yang misalnya sekarang lagi offline atau yang di online misalnya, kayaknya belum ada pertanyaan, tapi nanti pas lagi mikir-mikir, kayaknya enak juga ya bisa sekolah ke luar negeri, tapi belajarnya di Indonesia dulu. Mau tanya mengenai ini, gitu. Kalian bisa save ya. Ini nomor handphone saya, kalian bisa chat, ada WhatsApp-nya juga. Ya. Silahkan saya kembalikan ke Bu Ina untuk sesi tanya jawabnya. Baik buat teman-teman yang udah hadir sama buat yang online ya. Baik, terima kasih Pak Renvil. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Oke, sekarang saatnya tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman terkait apa yang sudah dipresentasikan maupun keingintahuan teman-teman tentang beberapa universitas dan program dari JIC ini, silahkan disampaikan. Bu Ina buka satu termin dulu untuk 3 orang penanya. Pertanyaannya kayak saya ya, tadi kasih yang gampang-gampang, jangan yang susah-susah teman-teman. Ntar kalau pertanyaan susah harus kasih saya hadiah loh. Ya silahkan, jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya? Berapa banyak yang punya rencana studi ke luar negeri, ke Australia? Terus pengen tahu mengenai di sana? Oke, kalau belum ada? Ya, nggak apa-apa, tanya aja. Tanya sekarang atau menyesal kemudian loh. Ada pertanyaan dari Calvin. Oh iya, silakan Calvin. Aku mau tanya, kan itu tadi ditunjukkan buat masuk ke Monash University, itu ada nilai minimal yang dibutuhkan. Betul. Itu berarti nilainya didapatkannya waktu lagi di GIC ya? Betul sekali. Oke, ya. Terima kasih. Cuma mau memastikan saja. Ya, betul. Jadi memang, jadi simpel banget sih teman-teman. Jadi college-nya adalah transisi untuk ke university. Jadi otomatis nilai masuk ke university-nya akan dilihat dari nilai kalian selama di college. Jadi ini tadi yang saya maksud di awal. Jadi kalian selama belajar di college 8 bulan itu betul-betul belajar bagaimana sih belajar kurikulum Australia itu. Gimana cara belajarnya, time manajemennya, ngumpulin nilainya gini ya ternyata ya. Jadi sebenarnya kan secara nggak langsung kalian tuh lagi dilatih untuk nanti adjustment di sana. Nah otomatis kalau kalian di college-nya di Indonesia, di Surabaya, sudah bisa meet entry requirement tadi, most likely kan kalian sudah ngerti tuh cara belajarnya. Ya. Jadi memang benefitnya tuh lebih ke teman-teman sih gitu. Ya, jadi kalau kuliah itu tidak ada yang seperti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas yang mengingatkan teman-teman nilainya begini-begini harus begitu-begitu. Semua tergantung dari teman-teman. Maka JIC ini membantu teman-teman supaya bisa beradaptasi besok harus bagaimana. Gitu. Betul sekali Bu Ina. Jadi di JIC karena kita sudah teman-teman nanti sudah di college ya, jadi sudah bukan di SMA lagi. Jadi kita akan treat teman-teman sebagai young adults. Jadi young adults itu namanya young adults, kalian juga sudah mulai belajar apa sih artinya responsibility. Ya, jadi memang kalian memang dituntut untuk take in charge untuk hidup kalian yang masih muda ini. Jadi memang belajar responsibility belajarnya, nilainya memang selama di college gitu. Karena mau nggak mau ya Miss ya, saat nanti kalian sudah transisi di luar negeri, kalian sudah sudah lebih matang gitu, sudah siap. Oke, berikutnya kesempatan kedua. Dari teman-teman yang online juga silahkan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya, silahkan. Mungkin kalau belum ada saya mau bertanya Pak. Boleh, sambil silahkan menunggu. Ibu. Sama Bu, jangan susah-susah nanti harus kasih hadiah juga. Kalau dari orang Indonesia atau orang Semarang yang ambil college di JIC itu lebih favorit di negara mana dan kira-kira alasan dari mereka itu
apa supaya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman juga. Baik, ya. Ini pertanyaan yang banyak sekali, pertanyaan yang bagus, Miss. Jadi saya ngomong berdasarkan statistik ya. Jadi bukan self-claim. Jadi statistik yang kami terima dari Monash University, bahwa dari Southeast Asia, Asia Tenggara, yang ngambil di Monash University, ada yang tahu nggak kira-kira ngambilnya apa? Mayoritas. Bisnis. Kenapa? Apakah karena, orang Indonesia kolot-kolot ya, ngambilnya bisnis gitu. Padahal kan zaman sekarang kan udah banyak sekali ya pilihan ya. Kalian mau jadi programmer, mau jadi bikin platform game, apps, banyak sekali. Tapi kenapa kok ya masih bisnis? Miss. Jadi jawabannya gini, sebenarnya kalau kita rasa di dunia industri Indonesia memang kurang enak, tapi memang kenyataannya yang masih terjadi memang seperti itu. Jadi karena industri, kalau misalnya di luar negeri kita bisa ya, misalnya saya senangnya musik, saya pengen jadi musician. Di sana udah ada spesialisnya. Either saya misalnya musik klasik kayak saya tekunin gitu. Kerjanya ada nggak kira-kira di luar negeri teman-teman untuk jadi musisi? Ada jalur dan kesempatannya nggak saya? Ada. Kenapa? Karena di luar negeri itu untuk kita memilih jurusan yang spesifik sesuai dengan our dream, industrinya sudah ada, sudah terbentuk. Kalau di Indonesia kira-kira saya misalnya ngomong sama mom and dad, Mom, I want to be band member. Kira-kira saya dikasih nggak ya sama mom and dad? Mom and dad, band member. Nanti kamu berapa banyak, kamu nanti hidupnya gimana? Ya kan, memang itu fakta yang memang it's sad but true, tapi memang industrinya memang masih seperti itu. Kenapa? Jadi kalian bisa lihat deh tren musik di Indonesia, up and down. Ada misalnya grup musik tenar, habis itu kedengeran nggak suaranya lagi? Turun. Gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan memang up and down, tapi rata-rata parents mikirin for your best interest. Jadi yang paling stabil, itu apa sih gitu? Ya itu jawabannya. Rata-rata masih bisnis. Jadi kita berdoa aja, Miss, industri di Indonesia memang harus catch up ya. Kan kita nggak bisa saingan, aku mau kayak negara maju. Memang takes time. Tapi slowly but sure kita memang ke arah sana. Baik, terima kasih Bapak. Jadi masih Australia ya yang favorit dengan Monash University. Ya. Oke. Berikutnya teman-teman, silakan mungkin sudah muncul pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh ya, silakan. Hansel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hensel Budijono dari kelas 10C. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, satu titipan dari rekan saya. Oh, titipan ya? Nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama adalah tadi kan harus ada kriteria penilaian minimal terlebih dahulu untuk baru bisa kemudian dikirimkan ke universitas di luar negeri. Ya. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana kalau semisalnya kita belum sesuai atau belum sesuai minimal ketentuan nilai tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Ataukah kita tetap masih berada di GIC atau bagaimana? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berapa biaya yang mungkin harus disiapkan kita di GIC maupun kalau dikirim ke luar negeri? Minimal kita bisa, saya kelas 10 minimal bisa nabung dulu buat nanti beli cilok di Australia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus sekali. Dan you're such a gentleman ya, mewakili pertanyaan lady over there. Nah, pertama, jadi kriteria penilaian. Jadi penilaian itu ada 2 ya, teman-teman ya. 1, untuk masuk ke program JIC. 2, dari college-nya ke university. Ada 2 tuh ya. Nah, yang pertama, untuk masuk ke program JIC. Tadi saya udah bilang dari Inggris. Inggrisnya, kalau misalnya, contoh tadi yang IELTS ya, harus overall 6, writing-nya juga 6. Kalau kurang gimana? Misalnya writing-nya misalnya masih 58 gitu. Nggak apa-apa, just retake the test sampai mid. Gitu. Nah, kalau yang raportnya, makanya saya udah wanti-wanti sejak sekarang, Miss, masih ada waktu. Karena begitu kalian terima raport kelas 12, kalau nanti saat di saya sudah nggak mid, bisa diapain nggak, Miss? Nggak bisa toh.
Jadi itu nilai minimum yang diperlukan. Jadi memang harus meet gitu loh. Jadi kalau dari awalnya aja nilai raportnya nggak meet untuk masuk ke program JIC-nya, ya mohon maaf nggak bisa masuk. Makanya dari sekarang ayo tetap belajarnya makin giat, kumpulin nilainya makin semangat. Gitu. Itu ya, itu untuk yang penilaian pertama. Lalu yang kedua, dari college-nya ke university. Jadi tadi yang saya jelaskan, ada bisa ngambil marketing, atau yang bisa ke Monash Malaysia dengan nilai rata-rata 50. Tadi yang marketingnya yang bisnis marketing 62 ya. Lalu terakhir tadi yang commerce 70. Nah ini contoh. Saya kayaknya ngerasa diri saya pinter banget deh hitung-hitungannya. Kadang-kadang perasaan sama kenyataan tuh suka beda. Perasaan saya oke nih saya ngalah-ngalahin Albert Einstein deh jeniusnya gitu. Nah setelah saya di college belajar mati-matian, mentok-mentok 69. Tadi berapa requirement-nya ke university? 70. Saya bisa masuk commerce, actuarial science nggak? Nggak bisa. Karena ya itu, saya harus meet minimum entry requirement ke university-nya. Nah, teman-teman jangan berkecil hati, saya selalu bilang, look at the bright side. Kenapa? Di Monash, saat bikin kriteria minimum itu, mereka sudah tahu kapasitas tiap-tiap students. Jadi anggap aja gini teman-teman, kalau misalnya aku merasa aku titisannya Albert Einstein, tapi ternyata nggak bisa masuk, ya sudah. Puji Tuhan aja disyukurin, kenapa? Nanti kalau saya maksa masuk ke sana, saya akan stres sendiri, karena I just simply not material for that jurusan. Itu sih gitu. Solusinya gimana? Kan tadi nilai saya 69 ya. Ternyata saya memang bukan anak actuarial science. Itu cuma perasaan saya. Sementara kemampuan saya berkata lain. Solusi saya gimana? 69 cukup untuk masuk bisnis nggak 62? Cukup. Biasanya yang terjadi, ya memang mau dipaksa juga nggak bisa kan. Karena 8 bulannya sudah terjadi. Makanya kesempatan belajarnya itu di 8 bulan ngumpulin nilainya. Itu untuk ngegembleng kalian, untuk membuktikan kalian memang bisa masuk nggak di university dengan jurusan itu. Nah biasanya kalau nggak bisa ya udah, karena nilai 69 kan tinggi ya, cukup untuk masuk bisnis. Biasanya ya udah masuk bisnis. Gitu. Kok jadi ini sih, dreamnya nanti jadi turun dong gitu. Enggak. Sebenarnya tadi yang saya bilang, karena perasaan saya sama kenyataan saya, ya lebih baik berbanding lurus. Kalau enggak nanti saya bisa frustrasi. Jadi saya mau nggak mau, ya memang aku anak bisnis sih sebenarnya ya gitu. Memang kemarin pengen nyoba aja commerce, ternyata nggak bisa, ya sudah. Gitu. Nanti kan di anak-anak bisnis saya jadi paling pinter ya. Oke, pertanyaan bagus ya, terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi kalau misalnya tidak memenuhi kriteria di universitas yang bersangkutan, maka akan disarankan ke jurusan yang lain ya Pak? Betul, Miss. Karena kan kenapa sih gini, kebanyakan orang gini, kenapa sih pengen belajar di Monash gitu. Tadi yang seperti saya bilang, dia masuk top 100 rankingnya, masuk group of 8. Jadi kenapa kita investasi di biaya nanti habis ini ya, saya kasih lihat, kita investasi di pendidikan. Kenapa sih kalian dikasih sekolah terbaik di Loyola? Karena mom and dad, papa mama, ingin kalian punya basic knowledge yang baik, yang bagus. Kenapa? Karena ini modal kalian untuk masa depan kalian. Jadi memang investasi pendidikan itu adalah investasi diri sendiri. Nah, yaitu dengan memilih sekolah yang baik, dengan memilih universitas yang baik, jadi bukan hanya label ya. Jadi buat saya kalau cuma label ranking-rankingan, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus, ya nggak mungkin dia bisa dapat ranking. Udah pasti dia kualitasnya bagus. Terakhir apa? Networking. Ya, jadi Monash University itu adalah nanti students-nya adalah orang-orang pilihan seperti kalian yang bisa masuk ke university dengan nilai bagus. Nah, saya selalu bilang, nanti kalian kan dari JIC satu batch. Nanti berangkatnya bareng-bareng dengan batch kalian. Nanti mungkin di sana bisa kepisah jurusannya,
bisa kepisah kampusnya either di Australia atau Malaysia gitu. Tapi saya selalu pesan sama anak-anak JIC gini, nanti kalau di Malaysia atau di Melbourne, jangan main sama anak JIC lagi ya. Kenapa? Karena di sana itu, di Melbourne, Malaysia, itu anak-anak international student, tumblek-bek. Itu waktunya kalian bangun networking, cari temen. Nah saya dapat, ini cerita menarik ya dari Monash, orang Monash yang langsung. Jadi di Monash University temenan, student dari Indonesia sama tadi yang dari China. Mereka temenan akrab. Habis itu lulus, balik ke negaranya masing-masing. Jadi teman-teman tahu nggak? Ternyata teman yang anak China ini di negaranya dia apa? Dia adalah produsen mainan. Terus temennya yang di Indonesia, ya udah dia jadi distributor. Jadi dengan gitu aja yang Indonesia bilang, wah dari itu aja udah cukup banget jadi distributor mainan. Gitu. Jadi itu ya pentingnya saat kalian pilih good universitas, knowledge-nya nanti kalian dapat, networking penting. Gitu. Jadi manfaatkan waktunya di university untuk cari networking seluas-luasnya dari banyak student dari China, dari Australia sendiri, macam-macam gitu ya. Terus saya bilang, toh nanti kalian balik ke Indo lagi, tinggal chat gitu loh, tinggal telepon teman JIC-nya. Ayo kumpul lagi yuk, reuni makan. It will happen. Semudah itu. Jadi kalian harus pinter-pinter tuh. Terus ada yang nanya gini lagi, nanti kalau ke Monash itu atau university yang bagus-bagus itu jaminan dapat kerja gak? Enggak jawaban saya. Karena untuk kerja, siapa yang bisa jamin? Orang tua pun juga nggak bisa jamin, kecuali perusahaan sendiri ya. Cari kerja itu mentalnya apa? Kita yang harus aktif. Gitu ya. Nah, ilustrasinya gini, teman-teman bayangin kalau kalian adalah business owner atau HRD di perusahaan. Kalian lagi ngerekrut cari open vacancy ya. Ada 2 CV yang masuk. Satu dari universitas terkenal, yang masuk world ranking dan masuk misalnya grup yang oke-oke. Kayak di Amerika ada Ivy League namanya, itu Harvard ada di sana. Di UK Russell Group, di Australia adalah Group of 8. Sama satu lagi kandidatnya, ini universitas mana ya? Aku nggak pernah dengar nih. Kira-kira teman-teman pilih kandidat yang mana? Yang sudah familiar, yang punya reputasi baik, atau dari yang kalian nggak tahu ini dari mana sekolahnya? Most likely kalau saya business owner, saya akan udah terima yang jelas. Karena buat saya sudah teruji. Gitu. Jadi saya nggak bilang nanti masuk universitas bagus, masuk Monash, nanti otomatis ya dapat kerja. Enggak. Tapi kesempatan kalian untuk diterima jauh lebih tinggi. Gitu. Ya. Mungkin saya bantu kasih lihat tadi nih biayanya ya. Ada di folder tadi sih Pak. Materi presentasi tadi. Di folder dokumen tadi. Ya, itu Pak yang tuition fee Pak. Tuition fee tadi. Ya, betul Pak. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Oke, ini ya. Jadi ini sekilas. Nah, ini saya cerita nggak usah semua ya. Jadi saya ambil contoh yang bisnis tadi. Kita running program Diploma of Business. Ya, teman-teman yang di online sudah bisa kelihatan ya. Nah, nih, Business and Commerce, tadi yang setelah kalian lulus kelas 12, kalian langsung masuk yang part 2. Jadi nggak perlu part 1 lagi. Ini biayanya. Kalau kalian masuk direct ke Monash College Australia, biayanya segini nih, 300 jutaan. Direct. Australian dollar. Tapi, kalau kalian masuk Monash College Indonesia, di Surabaya 135.500. Kalian bisa hemat hampir setengahnya bukan? Ini baru tuition fee loh, belum living cost-nya.
gitu. Nah, jadi ini 135.500 adalah biaya tuition fee selama 8 bulan di Monash College Surabaya. Maaf, boleh tolong agak ke bawah, Pak? Ya. Nah, selain tuition fee tadi, akan ada additional fee. Lihat yang diploma ya. Nanti ada registration fee, lalu ada deposit. Deposit ini nanti untuk keperluan printing dan fotokopi di kampus. Jadi nanti akan dikurangin ya dari deposit ini, nanti lebihnya kita refund. Lalu book deposit. Program kalian tuh cepet, 8 bulan itu nggak berasa. Itu kalian cuma pakai 8 textbook. Textbook kita dikirim langsung dari Monash Library. Kira-kira kalau kalian disuruh beli, cuma durasi 8 bulan, sayang nggak? Textbooknya nggak ada di Indonesia loh, dan kalau beli pun juga mahal satuannya. Jadi nanti textbook kalian akan dipinjamkan, jadi nggak usah beli. Dipinjamkan, nanti dikembalikan setelah program dalam keadaan baik, jadi jangan dicoret-coret, jangan disobek, jangan rusak. Nanti deposit book depositnya kita refund. Lalu ada amenities ini untuk pemakaian fasilitas, internet, lalu juga untuk lunch-nya juga kita sudah provide. Meskipun kampus JIC Surabaya ini di atasnya TP, kalian kebayang nggak tiap hari kalau lunch break makannya di mall? Selain boros, bosen nggak sih kalian makan di mall itu? Nah, jadi nanti kita provide aja, jadi kalian bisa makan di kampus, supaya nanti masuk ke pelajaran berikutnya after lunch break, ya sudah tinggal masuk kelas, gitu ya. Kalau yang di Jakarta juga, kita di kampusnya juga di tengah kota, itu di Bundaran HI, mall paling dekatnya Grand Indonesia. Nah, buildingnya kalian harus nyebrang jembatan penyeberangan lama sekali, jadi keburu lapar kali ya sebelum nyampe di Grand Indonesia-nya. Lalu terakhir ada administration fee. Nah, ini biaya untuk yang di Indonesia. Boleh next-nya? Di bawahnya. Nah, nanti kan college ini kalian harus nyambung ke university ya. University ini nanti kalau yang Monash tadi ada pilihannya Australia atau Malaysia. Jadi kita coba bantu bikinkan cost per year ya. Jadi kalau di Australia itu average tuition fee-nya itu range-nya antara 33.000 sampai 46.000. Ini nanti tergantung degree yang kalian pilih sebetulnya. Lalu tentunya saat udah nanti di university akan ada living cost, biaya tempat tinggal dan makan. Nah, kurang lebih kalau dijumlahkan totalnya range-nya segini per tahun, teman-teman. Tadi kalau anak bisnis berapa lama di universitasnya? Yang cepat lulusnya cuma 2 tahun. Jadi ini kali 2. Ya, nah kalau di Malaysia juga sama, tuition fee-nya segini, living cost-nya segini, kurang lebih totalnya segini. Nanti kalau kalian ngambil bisnis, kali 2. Gitu. Ini fix nggak sih cost ini? Cost ini sebenarnya variabel living cost. Tergantung lifestyle-nya teman-teman, tergantung kebiasaannya. Biasanya nih ya, kalau anak-anak Indo yang memang dia rencana keuangannya oke banget, aku nggak mau boros gitu. Biasanya kan kalian kalau udah nanti ke transisi ke university, biasanya tuh sudah di atas 18 tahun. Nah kalau di atas 18 tahun, kalian boleh cari akomodasi di luar kampus. Karena biasanya akomodasi yang in campus, itu biasanya untuk anak-anak under 18. Jadi memang rules-nya di Australia, kalau di bawah 18 tuh dianggapnya memang masih anak-anak. Jadi harus in campus. Kadang-kadang ada yang, aku pengen in campus karena enak gitu. Padahal udah above 18, jadi dia berusaha apply, ya nggak akan diterima karena memang itu diprioritaskan untuk anak-anak yang under 18. Nah, buat yang udah 18 tahun ke atas, kalian bebas cari akomodasi di luar kampus yang dekat kampus. Nanti kita akan bantu. Jadi kita udah ada beberapa tempat yang kenal alumni JIC juga di sana. Gitu. Nah, biasanya kalau mau hemat ya gitu, cari roommate, nanti biaya flatnya bagi 2. Terus kalau misalnya mau hemat lagi untuk pengeluaran makan, biasanya grocery shopping, masak gitu. Tapi kalau memang habitnya
makannya selalu di restoran, minumnya juga harus ke kafe, ya ini nanti variabel akan tinggi living cost-nya. Gitu ya. Kira-kira gitu, sudah menjawab 2 pertanyaannya ya tadi. Oke, thank you. Oke, jadi kalau tuition fee tergantung kampus, kalau living cost tergantung masing-masing individu. Betul. Sekali lagi, tuition fee ini investasi pendidikan untuk masa depan. Oke, baik. Untuk para peserta yang dari Zoom, bila ada pertanyaan diperkenankan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, sambil menunggu dari Zoom, apakah dari teman-teman yang hadir di sini ada pertanyaan lagi? Mungkin tadi dari fee yang disampaikan oleh Pak Renvil ada pertanyaan, atau mungkin tentang dunia perkuliahan di luar negeri, baik di Australia maupun di US, mau ada pertanyaan mungkin sambil menyiapkan diri di kelas 11 dan 12 nanti. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Teman-teman yang di online juga ya, jangan ragu kalau mau tanya, silakan chat aja di chat box. Audio Jungle.